Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji, perkenalkan, nama saya Jati Winarko, guru SMK Negeri Nusa Mungu Kabupaten Cilacap, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Teknik Otomotif di LPTK Universitas Negeri Semarang. Di kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan kompetensi dasar mendiagnosa sistem bahan bakar injeksi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran saya. Mohon saran dan masukannya agar ke depan pembelajaran saya lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dulu dengan berdoa. Silakan Mas Reva dipimpin berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Rewan ya, sudah memimpin berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, untuk menyemangati kegiatan pada pagi hari ini, kita janjian terlebih dahulu. Silakan Mas Rewan dipimpin janjian terlebih dahulu. Aku SMK. Aku SMK. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa hebat. SMK Negeri Nusa Mungu. Luar biasa, tumbuh bersama meraih sukses. Sukses, sukses, yes. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Aditya, Andrian, kemudian Arsenita, Delia, Wiji, William. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah berangkat semua hari ini ya. Karena akhir-akhir ini memang cuaca sedang kurang kondusif ya. Pagi cerah seperti ini, nanti tiba-tiba sore waktu kalian pulang dari sekolah sudah mulai hujan ya. Untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mendiagnosa kerusakan sistem bahan bakar injeksi ya. Ini merupakan kompetensi dasar lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu kompetensi dasar merawat sistem bahan bakar injeksi ya. Kompetensi dasar kita pada pagi hari ini yaitu mendiagnosa kerusakan sistem bahan bakar injeksi, dan kompetensi untuk keterampilannya adalah memperbaiki sistem bahan bakar injeksi. Lalu indikator pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu menjelaskan gejala yang muncul pada kendaraan. Lalu yang keempat, menentukan cara perbaikan pada kerusakan komponen sistem bahan bakar injeksi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui presentasi, diskusi, kajian literatur, modul yang ada di Google Classroom dan manual book. Setelah peserta didik dapat menjelaskan gejala kerusakan, menguraikan kemungkinan kerusakan, dan mendeteksi kerusakan komponen dengan melakukan pemeriksaan, maka peserta didik dapat menentukan cara perbaikan dengan teliti dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Lalu kenapa kita harus belajar tentang mendiagnosa sistem kerusakan bahan bakar injeksi? Seperti yang kita pahami atau yang kita hadapi di era sekarang, bahwa unit-unit kendaraan di era sekarang sudah menggunakan engine yang berbasis atau menggunakan sistem kontrol atau menggunakan sistem bahan bakar injeksi. Maka kita perlu belajar terkait dengan sistem bahan bakar injeksi. Ya. Ketika kamu bisa melakukan perbaikan atau melakukan pemeriksaan komponen pada sistem bahan bakar injeksi, maka secara otomatis kamu bisa menghasilkan uang dari situ. Nah, untuk gambaran pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah mereview pembelajaran yang lalu. Lalu selanjutnya ada evaluasi, ini berupa tes. Itu adalah gambaran pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Selanjutnya adalah kriteria penilaiannya. Yang pertama adalah keaktifan dalam diskusi dan melalui tes evaluasi. Ya, ini adalah kriteria penilaian yang akan saya lakukan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan ini pada pagi hari ini, saya akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Silakan nanti kamu buka pretest di Google Classroom. Baik, silakan saya beri waktu 5 menit, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Baik, saya kira cukup ya. Baik, kata kita selanjutnya yaitu apersepsi atau kita mengulas kembali pembelajaran yang lalu. Nah, coba saya ingin tahu apakah kalian masih ingat apa itu sistem bahan bakar injeksi. Ya, silakan Mas Faisal. Electronic Fuel Injector atau EFI adalah sistem penyemprotan bahan bakar yang sistem kerjanya sudah dikontrol secara elektronik. Iya, baik, luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Kegiatan kita selanjutnya yaitu merumuskan uraian masalah. Ya, coba kamu perhatikan gambar di depan itu. Ya, kira-kira gambar apa itu? Mobilnya sedang mogok. Dari mana? Kira-kira di dalam, misal kamu berada dalam kondisi tersebut, ya apa yang ada di benakmu? Mencari penyebab kerusakan. Setelah kamu mendapatkan atau menganalisis penyebabnya karena ini, lalu apa yang kamu lakukan? Mencari solusi. Solusinya bagaimana? Dengan cara bisa melakukan pemeriksaan atau bisa juga yaitu tadi kamu menelpon mekanik. Ya. Nah, jadi kegiatan pembelajaran kita nanti kerangka berpikirnya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Bisa dipahami ya penjelasan saya ya? Baik, saya lanjutkan. Nah, berikut adalah contoh gejala-gejala yang umum atau sering muncul pada sistem bahan bakar injeksi. Ya. Yang pertama adalah gejala tidak terdapat pembakaran awal. Kalau tidak ada pembakaran berarti mesinnya hidup atau mati? Mati atau tidak bisa starting engine. Kemungkinan penyebabnya bisa disebabkan karena sirkuit ECM power. Nah, lalu yang terakhir yaitu dari crankshaft position sensor. Kenapa crankshaft position sensor? Sensor utama pada kendaraan. Fungsinya apa? Membaca putaran crankshaft. Membaca putaran crankshaft. Ya. Nah, saya akan menampilkan sebuah video di mana video ini akan menjadi bahan kita untuk diskusi untuk diselesaikan. Ya, disiapkan perhatiannya. Saya putarkan videonya. Baik, saya coba starter, kunci kontak on. Saya coba starter 3 kali, mesin tidak mau hidup. Baik, cukup jelas ya video yang saya tampilkan tadi? Ya. Baik, dari apa yang sudah kamu amati pada video di depan tadi, ya, bahwa ketika mobilnya dia di starting engine, dia tidak bisa hidup. Ya.
Nah, coba kamu uraikan apa kemungkinan penyebabnya. Ya Pak, Ya, silakan Sofi. dari sensor CKP, fuse EV sama relay EV. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Nah, saya akan membuat sebuah kelompok. Ya, dari kelompok tersebut nanti kamu berdiskusi dan kamu coba pecahkan masalah yang ada pada video. Saya sudah membuat kelompok. Kelompok yang pertama ada Sofi, Aditya, Faisal, Heru, dan Ivan. Ya, ada yang merasa keberatan dengan kelompok tersebut? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kalian membuat kelompok. Nanti setelah itu akan saya bagikan LKPD. Silakan. Baik, saya akan bagikan untuk LKPD-nya, ya. Mulai dari kelompok 1. Silakan. Sudah terima semua ya? LKPD-nya. Nah, coba kamu perhatikan di LKPD itu, ya. Di situ ada nama siswa. Silakan kamu isikan namamu di kolom paling atas. Kemudian nama anggota kelompokmu di bawahnya. Gitu. Ya, paham? Baik, kalau paham, silakan saya beri waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Gimana, sudah membuka materi yang ada di Google Classroom-nya? Sudah dibaca? Ya. Dari pengamatan video yang sudah kamu lakukan tadi, ya, gejala yang muncul itu apa saja? Gejalanya dulu, gejalanya apa gejalanya? Mesin tidak bisa hidup karena tidak ada pembakaran awal. Lalu kemudian apa yang menyebabkan? Relay, fuel pump, terus ada lagi? Kemudian Dari CKP. Kenapa kok kamu menduga bahwa yang mengalami kerusakan itu adalah CKP? karena CKP itu merupakan sensor utama bagi sistem mesin. Kalau CKP-nya tidak hidup, Ya. mesin tidak hidup. Tidak bisa itu berarti CKP itu posisinya dia sebagai sensor utama, ya. Sebenarnya fungsinya apa sih CKP itu? Membaca putaran crankshaft. Membaca putaran crankshaft. Berarti ketika putaran crankshaft-nya dia tidak terbaca secara otomatis, timing pengapian pada koil tentu saja mengalami masalah. Gimana, sudah dibaca modulnya yang ada di Google Classroom? Sudah, linknya sudah dibuka? Mana sudah Pak Mulia? Ya. Ya. Nah, terus kemudian dari pengamatan videomu tadi, ya, gangguannya apa yang muncul tadi? Mesin tidak dapat hidup atau tidak ada pembakaran ya. Dan dari apa yang sudah kamu baca di Google Classroom, materi-materi yang dari Google Classroom dan ini yang sudah saya berikan, ya, kira-kira apa penyebabnya? Ya, iya, terus nah, kamu meneruskan di situ ada fuel pump, ya, ada fuel pump. Kok bisa kamu menduga bahwa fuel pump mati itu bisa menyebabkan mesin tidak hidup? Kenapa? Tidak dapat mengumpulkan dari mana? Ya, menuju ke ruang bakar atau menuju ke injektor, ya. Nah, selain itu pompa bahan bakar juga itu memunculkan apa? Tekanan bahan bakar. Sistem bahan bakar injeksi itu bahan bakarnya harus memiliki tekanan
Untuk apa? Agar terjadi pengabutan pada injektor. Ya. Nah, coba silakan kamu uraikan lagi ya kemungkinan keduanya tadi. Tadi kan baru filpam, ya masih ada beberapa yang lain, ada CKP, ada injektor. Coba kamu cari alasannya. Kenapa kok kamu memilih bahwa bisa disebabkan karena injektornya? Tentu kan ada alasannya, kan? Ya, mungkin hanya kira-kira kan tidak mungkin saja alasannya. Nah, kalau kita membaca lagi materi yang sudah saya share di Google, ya. Baik, saya kira cukup ya diskusinya ya. Ya, bisa. Kegiatan selanjutnya kita yaitu menentukan cara perbaikan pada komponen. Ya, setelah kamu tadi menguraikan kemungkinan penyebabnya, maka setelah itu kamu yaitu menentukan mana sih dari yang sudah kamu uraikan kemungkinan penyebabnya, komponen mana yang menjadi akar permasalahan. Setelah kamu menentukan itu, maka tindakan yang kamu lakukan adalah melakukan pemeriksaan. Saya akan jelaskan sedikit tentang cara pemeriksaan pada komponen sistem bahan bakar injeksi. Yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan baterai. Berapa tegangan atau berapa spesifikasi standar dari baterai itu tegangannya? 12,6 volt. Selanjutnya adalah pemeriksaan relay. Ya, relay itu memiliki 4 terminal: 30, 87, 85, 86. Ya. Pemeriksaan yang pertama kamu lakukan adalah pemeriksaan terminal 85 dan 86. Standar spesifikasinya harusnya terhubung atau ada kontinuitas. Lalu terminal 30 dan terminal 87 tidak ada kontinuitas. Kenapa tidak ada kontinuitas? Siapa yang menjadi harus 85, 86. Ya masih ingat berarti ya. Nah, berarti ketika 85 dan 86 dialiri arus, maka 30 dan 87 harus terhubung atau ada kontinuitas. Ya. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, setelah ini kita akan menuju ke bengkel. Ya. Di bengkel nanti sudah saya sediakan unit kendaraan. Ya. Dari unit kendaraan tersebut nanti coba kamu lakukan pemeriksaan komponen yang tadi saya sudah sampaikan, yang kamu juga mengalami kerusakan. Ya, cara pemeriksaannya bagaimana? Yaitu dengan cara melihat manual book yang sudah saya sediakan. Ya, paham? Baik, kalau paham, kita langsung menuju ke bengkel. Siap, gerak. Setengah kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Ya, baik. Untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita yaitu kita sekarang di bengkel melakukan pemeriksaan dan perbaikan. Sudah saya siapkan 2 unit kendaraan di sini. Ya, nanti sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi tadi di awal, kamu melaksanakan pemeriksaan dan perbaikan. Ya, nanti silakan kelompok 1 di mobil yang berwarna coklat dan yang kelompok 2 ada di mobil yang silver. Ya, bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami, saya bagikan dulu untuk LKPD-nya. Ya, silakan. Baik, kalau bisa dipahami, silakan mulai bekerja. Dipasang dulu fender covernya. Ya. Ya.
silakan dipasang dulu fender covernya. Yang dalam juga jangan lupa ya dipasang di bagian kemudi, terus di kursi pengemudi. Lalu alasnya juga dipasang fender covernya, yang bagian depan dengan bagian depan sudah dipasang, ya. Terus kemudian coba di starting engine. Cukup? Bisa hidup atau tidak? Tidak. Tidak, ya. Tadi dari hasil kamu diskusi di sana kemungkinan penyebabnya apa saja? Bisa dari fuse-nya, bisa dari relay-nya, bisa juga dari CKP atau ignition sistemnya, ya. Nah, sekarang silakan kamu lakukan pemeriksaan sesuai dengan urutan yang ada di job sheet, ya. Silakan mulai dikerjakan. Yang pertama meriksa apa dulu? Baterai. Memeriksa tegangan baterai, ya. Menggunakan apa alatnya? Multitester, ya. Berapa spesifikasi standarnya? 11 sampai 14 volt. Iya. Berapa? 12, 11. Berapa? 11 volt, ya. Lalu selanjutnya pemeriksaan apa lagi? Fuse EV Pemeriksaan fuse EV. Di mana letak fuse EV-nya? Di dalam fuse box, ya. Terus bagaimana cara? Ini kan banyak nih fuse-nya. Lalu mana yang fuse EV itu yang mana? Melihat dari cover box-nya. Iya. Dimulai dari head, Iya. kemudian ke bawah, Hmm. kemudian ditarik tulisannya fuse EV. Iya, mana yang fuse EV? Ini dari Iya. atas Berarti nomor 1, 2, 3. Iya, berarti kalau di sini yang mana? Yang ini. Dari mana? Coba dihitung dari atas. Dari 1, 1, 2, 3. Ya, terus diapakan? Diperiksa. Diperiksa. Ya. Hasilnya Tidak ada kontinuitas. tidak ada kontinuitas. Berarti apa? Rusak. Fuse-nya putus. Ya, terus tindakan perbaikannya diapakan? Diganti. Diganti. Ya, silakan diganti dengan yang baru. Terus selanjutnya pemeriksaan apa lagi? Relay. Pemeriksaan relay. Kenapa relaynya harus diperiksa? Karena relay merupakan saklar otomatis. Merupakan saklar. Ya. Coba untuk memeriksa relay, kamu sudah tahu caranya? Belum. Jadi harus Melihat di manual. dilihat di manual book. Ya, relaynya itu yang kamu mau periksa relay apa? Relay fuel pump. Fuel pump. Berarti kamu cari di manual book yang mana? Yang ini sirkuit pompa bahan bakar. Sirkuit pompa bahan bakar. Ya, halaman MT 158. MT 158. Ya, mana? Apa itu? Sirkuit pompa bahan bakar. Ya, di sini lihat ada wiring diagramnya ya. Ini adalah wiring diagram apa? Pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar. Lalu mana yang relay yang mana? Relay fuel pump. Relay yang ini. Iya, ini ada keterangannya relay fuel pump ya. Nah, berarti ketika kalau relay fuel pumpnya dia tidak hidup, maka secara otomatis pompanya dia tidak hidup. Lalu bagaimana prosedur pemeriksaannya? Dibuka di halaman berikutnya. Coba dilihat. Yang mana? Nah, ini ya. Di sini sudah ada ya, periksa melepaskan, dibaca ini. Melepaskan relay fuel pump dari kontak fuse. Ya, lalu Kemudian periksa tahanan relay fuel pump. ya, sekarang dilepas dulu. Di mana letaknya dulu? Di mana letak relay fuel pumpnya? Ini, ya. Nih. Ya, di fuse box. Di mana fuse boxnya itu di mana? Di bawah setir. Di bawah setir atau di bawah kemudi, ya. Terus di baris bagian paling kiri. ya, paling ujung, ya. ujung. Iya. Silakan dilepas dulu. Sudah dilepas? Ya. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Belum diperiksa, Pak. Ya. Ya. Caranya bagaimana pemeriksaannya? Yang pertama? Terminal 86 dan 85 Ya. dialiri arus. Terus? Kemudian periksa terminal 30, Hmm. 87 Hmm. ada kontinuitas atau tidak. Iya.
Coba dialiri arus. Gimana hasilnya? Tidak ada kontinuitas. Dari mana kamu tidak tahu ada tidak kontinuitas? Karena ini selektornya tidak bergerak. Jarumnya tidak bergerak. Ya, berarti bisa disimpulkan bahwa relaynya mengalami kerusakan. Terus tindakan perbaikannya mengganti yang baru. Ya, silakan. Ya. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan Tahanan injektor. tahanan injektor. Ya, diukur tahanannya. Berapa? 12 tadi ya, 12,7 satuannya ohm. Berarti Normal. masih standar. Ya, oke. Terus selanjutnya Pemeriksaan menggunakan scan tool. pemeriksaan menggunakan scan tool. Silakan dilakukan. Nah, oke, terus lokal diagnosis, terus pilih kendaraannya apa? Daihatsu, oke. Terus? Toris Iya. Oke, terus? Stratigraphy Assistant Oke, terus? Heavy. Lalu dibaca read data stream. Ya. Oke, apa saja datanya yang harus kamu baca? engine speed, Iya. inject type, time, back air temperatur, Terus? spark event, Oke. water temperature. Iya, terus di oke. Oke. Nah, ini udah ada datanya semua ya. Nah, silakan data-data ini kamu tuliskan di LKPD. Ya, silakan dikerjakan. Berarti unit kendaraannya yang tadi awalnya tidak hidup, ya. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan dan perbaikan bisa hidup kembali dan pembacaan datanya juga normal. Berarti perbaikannya berhasil, ya. Kalau begitu silakan dirapihkan alatnya. Siap, gerak. Setengah melawan kanan, gerak. Tegak, gerak. Ya, baik. Terima kasih. Tadi sudah melaksanakan pemeriksaan dan perbaikan, hasilnya cukup baik sekali, yaitu kamu bisa melakukan pemeriksaan dan perbaikan yang tadinya kondisi enjinnya atau mobilnya tidak bisa hidup, sekarang sudah bisa hidup dan sudah bisa dikendarai seperti semula. Berarti proses perbaikannya berhasil. Ya. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas, lalu kemudian dilengkapi isian LKPD-nya untuk melakukan presentasi. Ya, baik, silakan kembali ke kelas. Silakan dibubarkan Mas Evan. Siap, gerak. Tanpa penghormatan, mobil periksaan, jalan. Baik, kegiatan kita selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil diskusi dan hasil observasimu atau hasil praktekmu di bengkel. Nah, sekarang kita presentasikan hasil belajarmu tadi, ya. Silakan dimulai dari kelompok 1 dulu. Baik, silakan Mas Ferry dipresentasikan hasil observasimu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pemeriksaan tadi ketika di bengkel. Yang pertama, gangguan atau gejala pada kendaraan, yaitu masih tidak hidup karena tidak terdapat pembakaran awal. Kemungkinan penyebab atau gangguan sirkuit HCM power, ignition system, fuel pump, fuel injector, crankshaft position sensor, fuse heavy, kemudian heavy. Kami melakukan pemeriksaan di bengkel. Yang pertama yaitu memasang fan cover, kemudian menyalakan mesin, dan ketika kami menyalakan mesin tidak mau hidup. Kemudian kami melakukan pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan baterai.
spesifikasi standar baterai yaitu 11 sampai 14 volt. Hasil pengukuran kami yaitu 13 volt. Kemudian melakukan pengukuran pemeriksaan fuse atau sekring heavy. Spesifikasi standarnya yaitu ada kontinuitas. Hasil pengukuran ada kontinuitas. Pemeriksaan fuel pump delay. Kondisi tidak ada voltage baterai diberikan di terminal 1 dan 2. Spesifikasinya tidak ada kontinuitas, hasil tidak ada kontinuitas. Kemudian diberikan voltase baterai ke terminal 1 dan 2, spesifikasinya ada kontinuitas. Kemudian hasil tidak ada kontinuitas. Kemudian pemeriksaan injektor. Ukuran tahanan injektor yaitu spesifikasinya 11,6 sampai 12,4 ohm. Hasil pengukuran kami 12,4 ohm. Menurut pernyataan yang kami uraikan, kami menyimpulkan bahwa relay fuel pump-nya yang mengalami kerusakan. Ketika relay off berarti dari terminal 86 dan 85 terdapat kontinuitas, terminal 30 dan 87 tidak ada kontinuitas. Kemudian ketika on atau dari arus terminal 86 85 terdapat kontinuitas, sedangkan terminal 30 dan 87 tidak ada kontinuitas. Padahal standar spesifikasinya terdapat kontinuitas. Solusi perbaikannya yaitu dengan cara mengganti relay fuel pump yang baru. Setelah kami melakukan pergantian relay, kemudian membaca melalui schedule, sudah tidak terdapat kerusakan. Kemudian kami membaca data stream melalui schedule, data analisis yaitu yang pertama engine speed atau putaran mesin. Hasil pembacanya 770,21 rpm. Yang kedua injection time atau durasi injeksi. Hasil pembacanya 2,82 meter per sekon. Yang ketiga water temperatur atau suhu cairan pendingin. Hasil pembacanya 86 derajat Celcius. Yang keempat spark plug atau waktu pengapian. Hasil pembacanya 6 derajat. Yang kelima kita kayak temperatur atau suhu udara masuk. Hasil pembacanya yaitu 34,34 derajat Celcius. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Pada saat pemeriksaan kan kelompok Anda mengukur tahanan injektor yang hasilnya 12,4 ohm. Terus kalau hasilnya lebih dari spesifikasi standarnya, apa yang akan terjadi atau apa penyebabnya? Baik. Jika hasil tahanan tidak sesuai spesifikasi standar atau kurang, maka pengangkutan akan terganggu sehingga menyebabkan pembakaran di ruang bakar tidak sempurna, sehingga menyebabkan mesin menjadi pincang. Gimana dia? Gimana yang lain? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik, silakan ditutup. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Baik, terima kasih sekali ya. Luar biasa sekali pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Dan hasil presentasi itu juga sangat luar biasa sekali ya. Kamu menemukan beberapa hal di mana kamu melakukan pemeriksaan dan kamu bisa menemukan gejala kerusakannya dan kamu bisa juga melakukan perbaikan sehingga unit kendaraan yang tadinya mengalami masalah bisa hidup atau bisa digunakan. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, coba siapa yang mau menyampaikan apa yang kamu dapatkan pada pagi hari ini? Saya Ya, silakan Pak ke depan. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan menurut sudut pandang saya sendiri. Jadi setelah saya melihat video yang ditampilkan oleh Pak Jati pada waktu tadi, saya jadi tahu menganalisis gejalanya, menguraikan kemungkinan penyebabnya, melakukan pemeriksaan dan juga melakukan perbaikan. Sehingga di waktu yang akan datang ketika saya mendapatkan permasalahan tersebut, saya jadi tidak terlalu khawatir karena saya sudah diberi pengetahuan dari hari ini. Ya, luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa sekali. Ya, jadi apa yang disampaikan Mas Evan itu berarti sejalan dengan tujuan pembelajaran kita.
mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat ya, dan ini bisa diterapkan nanti di kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan kita yang selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan evaluasi. Ya, silakan kamu buka soal evaluasi di Google Classroom. Ya, bentuknya berupa Google Form. Silakan kamu kerjakan. Di sana ada beberapa soal yang harus kamu kerjakan. Saya beri waktu 5 menit dikerjakan mulai dari sekarang. Baik, saya kira cukup ya. Sudah dikerjakan semua? Ya, terima kasih, luar biasa sekali ya. Nah, kegiatan kita selanjutnya yaitu refleksi. Silakan kamu ceritakan pengalaman belajarmu pada pagi hari ini dan kamu tuangkan di dalam refleksi. Ya, kamu uraikan di situ pengalaman belajar kamu pada hari ini itu seperti apa. Kamu ceritakan. Ya, saya kira waktu 1 sampai 2 menit cukup. Ya, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, cukup. Terima kasih. Nah, dari hasil evaluasi yang kamu kerjakan sudah saya lihat dan sudah saya analisis. Ternyata luar biasa sekali, ada peningkatan belajar di mana tadi kamu di awal melaksanakan pretest, ya. Kemudian melakukan evaluasi. Di sana saya dapat melihat bahwa ada peningkatan belajar, ya, sangat signifikan, ya. Luar biasa sekali, tapi saya masih ada 2 siswa yang belum memenuhi kriteria kelulusan atau nilainya belum mencapai KKM. Ya, tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, tingkatkan lagi belajarnya, jangan sampai mau ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Ya, nah untuk kegiatan remedi buat siswa yang tidak KKM atau tidak tuntas nanti akan saya share di WhatsApp terkait dengan tugas tambahan untuk siswa yang belum KKM, dan untuk siswa-siswa yang peserta didik yang sudah KKM nanti juga akan saya share materi-materi lanjutan sebagai bahan belajar kamu pada materi mendiagnosa sistem kerusakan bahan bakar injeksi. Ya, materinya juga nanti akan saya share di WhatsApp, bisa kamu baca. Ya, nah. Untuk kegiatan pertemuan kita selanjutnya, ya, nanti kita akan membahas tentang mendiagnosa kerusakan sistem engine management system. Ya, materinya nanti akan saya share terlebih dahulu di WhatsApp seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, dari materi tersebut bisa kamu baca, bisa kamu lihat-lihat, kamu pahami. Besok ketika di pertemuan selanjutnya kalau ada kesulitan bisa kita diskusikan secara bersama. Ya, bisa dipahami? Baik, baik, sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada silakan Mas Stefan dipimpin berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Stefan sudah menutup kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.